Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Perempat RRI Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah beberapa pekan sebelum ini ya, atau beberapa episode sebelum ini kita bicara tentang fondasi adat Minangkabau, yaitu adat nan ampe gitu ya. Nah, dalam tema besarnya kearifan lokal dalam adat dan ampe, dan semua sudah dijelaskan oleh Mak Tuang Kemengkudun dan sebenarnya dari adat nasional adat sampai ke adat istiadatnya begitu. Mudah-mudahan penjelasan seperti ini yang sistematis ini bisa lebih memberikan pemahaman yang terstruktur juga dalam pikiran kita dan juga perasaan kita orang Minangkabau gitu ya. Nah, selepas adat dan ampe kita masih bicara tentang nan ampe nih ya. Tapi sekarang kita bicara tentang kato nan ampe. Jadi kearifan lokal dalam kato nan ampe. Nah, apa sajakah kato nan ampe tersebut dan bagaimana hubungannya dengan adat nan ampe juga ya. Nanti kita akan gali ini bersama mamak kita, Mamak Tuang Kemengkudun, atau tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuang Kemengkudun. Beliau kesehariannya adalah akademisi di UIN Imam Bonjol Padang yang mengajar mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau ya. Dan sekaligus beliau juga salah seorang orang nan pek jini di negari beliau, Bukit Tinggi, tepatnya di Korea Bukit Tinggi ya. Baik, dun sana padanga, kita sapa dulu Mama Tuang Kemengkudun yang sudah hadir di studio bersama kami. Dan sebelumnya seperti biasa, Anda kami undang nanti di tengah perbincangan kami, mungkin lebih kurang setengah jam ke depan ya, untuk ikut berpartisipasi. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan, ingin menanggapi ataupun ingin bertanya silahkan di dua line telepon kita 812414 ataupun di 0811660924. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke narasumber kita, Mama Tuang Kemengkudun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi duncana pandangan RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, sehat Mak ya pasti. Alhamdulillah. Kalau tibu surau kok tabi semangat. Iya, itulah karisma surau ya, Mak. Alhamdulillah. Baik, Mak Tuang Kemengkudun, kita akan lanjut ini dengan perbincangan kita yang menarik lagi nih. Setelah sebelumnya ada adat nan ampe, sekarang kita ke kato nan ampe ya, Mak ya. Tepatnya kearifan lokal dalam kato, dalam falsafah kato nan ampe gitu ya. Kearifan lokal dalam falsafah kato nan ampe. Nah, namun sebelumnya Mak, kan kita sudah membahas adat nan ampe ya, Mak ya. Sebelumnya. Nah, apa sumber rujukan utama dari adat tersebut, Mak ya, dan kemudian di mana kita bisa menemukan atau memperoleh sumber rujukan tersebut. Itu untuk reviewnya, Mak, sambungan sekarang. Silakan, Mak Tangko. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, adat nan ampe adalah wujud dari kehidupan masyarakat Minangkabau dalam kesehariannya, dalam bentuk perilaku, tingkah laku. Nah, dari mana seluruh perilaku itu merujuk? Rujukannya itu tentu dari tataran yang lebih filosofis yang dikatakan sebagai sumber adat atau tempat tumbuhnya adat. Ada istilahnya limbago nan sapuluh. 10 limbago tidak bisa diartikan kata lembaga ya. 10 limbago tempat tumbuhnya adat. Jadi adat yang 4 tadi itu tumbuh dari limbago nan sapuluh. Apa yang limbago nan sapuluh itu? Nah, ini sudah kita bahas juga selintas beberapa minggu yang lalu. Yang pertama dikatakan cupak usali, kemudian cupak buatan, kemudian undang nanampe, kemudian kato nanampe. Nah, ketika kita membahas cupak usali, cupak buatan, undang nanampe, kato nanampe,
sebenarnya itu saling mengisi satu sama lain. Nah, cupak usali itu menjelaskan ini asli dari nenek moyang, cupak buatan hasil dari permufakatan para pemimpin adat, para orang Ampek Jini, orang Jini Nampe, dan orang Bajini. Nah, kita bisa melihatnya dalam undang Nanampe itu sebagai kato pusako nan usali. Kemudian ada kesepakatan yang tumbuh di tiap nagari, di tiap masyarakat yang dikatakan bue. Nah, itu adalah kato mupakai. Jadi untuk membahasnya akan lebih mudah kalau kita membahas 4 yang terakhir, yaitu Ampek Kato atau Kato Nanampe. Nah, inilah sumber rujukan atau sumber filsafat perilaku beradat orang Minangkabau. Ada 4 kato. Nah, kato itu kato pusako, kemudian kato mufakat, kemudian kato dahulu, dan kato kudian. Nah, ini yang perlu kita uraikan satu persatu, saling berkaitan satu sama lain, tapi ada urut-urutannya. Mulai dari kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, kato kudian. Ini sumber rujukan perilaku beradat orang Minangkabau. Begitu Bung Adit. Iya, berarti adat dan ampe itu ternyata bukan berdiri begitu saja ya Mak ya, tapi ada rujukan-rujukan sebelumnya berarti ya Mak ya, yang sudah disiapkan oleh nenek moyang kita. Mulai dari istilah Mak tadi, cupak usali, cupak buatan gitu ya Mak ya, sampai ke kato nan ampe. Nah, dan ini sepertinya semakin menggambarkan kalau memang Minangkabau itu lebih ke apa istilahnya, tradisi lisan gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, karena seluruhnya dalam bentuk kata lisan. Untuk kata lisan ya. Lisan. Kato. Dan itu maaf Pak, kalau istilah orang sekarangnya mungkin nggak ada ya kitab-kitabnya gitu ya Pak ya, rujukannya. Iya. Di antara kato itu kemudian dituliskan. Nah, di antara kato itu dituliskan. Misalnya kalau kita lihat salah satu bentuk kato pusako itu ada tambo, ada kaba. Itu salah satu beberapa bentuk dari kato pusako. Setelah dituturkan oleh tukang kaba, kemudian dia berubah menjadi bentuk tulisan. Begitu Bang Adi. Baik. Nah, berarti kita akan bermain dengan kato nih Maya. Kato menampe. Dengan kato, apakah nanti di salah pendengar kato akan sama dengan kata? Nah, ini kita cari tahu juga nih, apakah kato dalam di Minangkabau itu sama dengan pengertiannya kata dalam bahasa Indonesia atau jauh di balik itu? Nanti kita akan cari tahu. Namun sebelumnya Mak, begini Mak, ini kita ulang-ulang kaji lah istilahnya Mak ya. Kan memang orang bijak bilang, orang tua kita bilang Mak, pas jalan dapat tampuh ya Mak ya. Apa kaji dia ulang. Nah, mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang terus ini akan makin tinggal dalam pemikiran anak-anakan Mamak sendiri. Nah, ini Mak pertanyaannya, jadi kenapa ya orang Minang membuat rujukan seperti yang Mak bilang tadi ya Mak ya, itu tuh dalam bentuk kato. Nah, gitu deh Mak ya, dalam bentuk kata-kata saja. Kita pakailah saja gitu ya Mak ya di ujungnya. Kenapa? Karena kan bisa aja sebenarnya nenek moyang kita meninggalkan itu dalam bentuk tulisan, walaupun mungkin bukan tulisan bahasa Minangkabau. Mungkin ada tulisan lain lah gitu ya Mak ya. Katakanlah zaman dulu tuh ada tulisan Palawa, gitu ya Mak. Ada tulisan Sanskerta, Arab Melayu, segala macam. Nah, artinya kan bukan sebuah kemustahilan kalau nenek moyang kita meninggalkan ajaran-ajarannya itu, aturan-aturan itu melalui kata, lewat tulisan. Tapi kenapa hanya dan saja kan gitu ya, hanya lewat kato saja Mak, lewat kata saja. Ini salah satu kearifan lokalnya apa nih yang perlu kita tarik di sini Mak? Iya, yang menjawab itu bukan saya, yang menjawab itu beberapa peneliti, ahli antropologi dari beberapa negara. Kita kutip salah satu ahli dari Australia, namanya Jane Rakar. Jane Rakar ini seorang ahli antropologi dari Australia. Dia meneliti sekian puluh tahun di Minangkabau. Lahirlah bukunya, salah satu buku penelitiannya,
Kingdom of Word. Jadi kerajaan kata-kata. Jadi Minangkabau itu dari masa awalnya dulu memang dijalankan melalui kata-kata. Kehebatan para raja dan para pemimpinnya itu melalui kata-kata. Maka dikatakan kerajaan kata-kata, Kingdom of Word. Kata itu mempunyai kekuasaan. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini dijawab oleh beberapa ahli geologi. Ternyata Pulau Sumatera itu pulau yang sangat dinamis secara alamiah. Karena dia adalah tempat bertemunya 3 lempeng yang kuat sekali, yang selalu bertabrakan. Konon setiap tahun itu 7 cm lempeng itu selalu bergerak, saling menabrak. Ada lempeng Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik kalau tidak salah. Sehingga di seluruh bumi Sumatera yang disebut oleh nenek moyang kita Pulau Paco, Pulau Perca, Pulau pecahan-pecahan, itu terjadi gempa. Selalu terjadi gempa secara reguler sehingga tidak ada bangunan yang bisa bertahan lama. Ya, orang mengatakan kenapa Minangkabau tidak punya candi-candi atau bangunan-bangunan tua yang kokoh seperti di Pulau Jawa misalnya. Nah, antara lain karena di Sumatera itu gempa lebih banyak. Sehingga apapun bangunan akan runtuh. Pernah ada bangunan yang cukup luas di Muaro Jambi itu ketika zaman Buddha, tapi semuanya sudah runtuh, sekarang sudah rata, luas sekali. Nah, karena selalu gempa itulah tidak bisa ditinggalkan dalam bentuk artefak oleh nenek moyang. Mereka meninggalkannya dalam bentuk kata-kata yang diwariskan. Nah, kata-kata yang diwariskan itu dibuat sistemnya agar tidak hilang. Nah, ini yang kemudian dikatakan Kato Pusako itu dengan sebuah tuturan yang sangat kuat begitu. Ada pantunnya begini, kapal lalito dari hulu panjangnya 30 dapo nan kodoh duduk deket tiang. Kato Pusako orang dahulu nan sabarih papantang lupo nan satitiak papantang hilang. Diwariskan dalam bentuk kata-kata yang akan diingat dan tidak mungkin dilupakan walaupun satu baris, walaupun satu titik oleh para pewarisnya, oleh para masyarakat adat itu sendiri. Nah, untuk mewariskan itu maka dilahirkanlah atau dibuatlah oleh nenek moyang kita sistem pewarisannya. Jadi Kato Pusako itu dibuat sistem pewarisannya yang selalu menuturkan Kato Pusako itu sepanjang hidup seorang manusia Minangkabau. Sejak dia lahir itu sudah dituturkan Kato Pusako itu dalam berbagai bentuknya. Mudah-mudahan kita nanti bisa membahas bagaimana bentuk-bentuk dari Kato Pusako itu. Nah, inilah yang menyebabkan Minangkabau tidak punya atau relatif sedikit mewariskan bentuk-bentuk tulisan, bentuk-bentuk artefak atau candi yang akan bertahan lama. Yang dibuat bertahan lama itu adalah kato yang tidak akan dilupakan dengan istilah sabarih papantang lupo satitia, tidak bisa hilang. Dalam ingatan. Kenapa? Karena diwariskan setiap periode kehidupan manusia Minangkabau. Lahir dia sudah mendengar Kato Pusako itu melalui kabar, tambo, undang sampai pasambahan panitahan, petatah petitih dan seluruh bentuk Kato Pusako itu terwariskan dalam kehidupannya. Mulai lahir, kemudian berbagai perhelatan yang dia hadapi, dia turun mandi, dia bersunat, dia menikah, dia punya anak, menjemput merapulai, mengantar anak daro. Itu semua ada tuturan Kato Pusako yang menerpa pendengaran manusia Minangkabau sehingga dia melekat erat dalam ingatan. Jadi kata-kata itu diikatkan dengan berbagai cara sehingga terwariskan terus menerus. Nah, itulah barangkali alasan kenapa tidak dituliskan. Nah, tentu juga kita bisa melihat bahwa masyarakat Minangkabau itu hidupnya agraris. Agraris itu ya bertani,
dan nelayan. Waktu untuk menulis itu relatif sedikit pada masa lalunya. Begitu Bung Adit. Ya, baik Mak. Jadi memang lagi-lagi ini bukan persoalan kelemahan, tapi persoalan kearifan lagi nih Mak ya. Betul. Arif, betul. karena mengarifi kondisi geografis Minangkabau, kalau ditinggalkan bentuk tulisan nanti bisa hancur-hancuran semuanya gitu ya Mak. Iya, Seiring bisa dengan lapuk gempa mungkin ya. Dan tidak tahan dia. Tidak tahan gitu. Tapi kalau berupa kato gitu ya, berupa kata-kata, nah dia akan selalu diingat dan seperti yang bilang tadi lewat sebuah sistem. Nah ini yang Sistem menariknya. pewarisan. Sistem pewarisan. Mungkin satu saat kita akan cari apa sistem. Nah yang jelas ternyata bukan hanya ditinggalkan begitu saja, tapi ada sistemnya yang menjaga, yang mengawal. Ada sistem yang Ada sistem mengawal sehingga selalu terjaga sepanjang masa ya Mak ya. Betul, betul. Baik, menarik sekali. Nah, Saudara Kemaranga, ini baru aja masuk nih, kita udah langsung terpana ini ya dengan bagaimana nenek moyang kita begitu cerdasnya menyikapi kondisi dengan kearifan lokalnya. Baik. Nah, Mak, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian kato tadi, Mak, muncul lagi beberapa pertanyaan, Mak. Kalau kita pikir-pikir, Mak, tadi kan di awal sedikit sudah apa juga spill juga bahwa ada kato pusako, ada kata mufakat, mufakat ini kata dahulu kata kudian. Iya. Nah, bukankah semua ini sebenarnya nenek moyang juga yang bikinnya, Mak? Kan tema ya. Betul, betul. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibagi? Nah, gitu. Kenapa tidak satu rumpun atau satu bundel saja nih kato atau pusako ya, mungkin semacam apalah ya. Kalau di tetangga kita mungkin ada istilahnya babat atau apa gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, atau ujar-ujar gitu ya, yang dicatat atau di beberapa korma atas di daun-daun atas macamnya. Tapi yang jelas entah kalau kita yang kurang paham, tapi sepertinya tidak terbagi menurut seperti yang ini gitu ya, Mak ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibagi lagi nih? Ada kata pusako, ada kata mufakat. Bukankah kata pusako ini lewat permufakatan juga nih? Nah, kalau kita pikir nah ya, kita pikir kan nggak mungkin oleh satu orang kata pusako nih munculnya, pasti lewat sebuah perjalanan spiritual, pengalaman dari nenek moyang kita bersama juga, Mak. Betul sekali. Nah, kenapa tidak ada lagi kata mufakat setelah itu? Dan kita kenapa mufakat? Setelah mufakat ada keputusan, ada lagi kata dahulu ya kan? Bukankah kata dahulu dari mufakat juga gitu ya? Dan kata kudian dan seterusnya. Baik, Mak. Mohon ini dijelaskan, Mak. Kenapa nih ya sebegitu harus begitu rapi dan nenek moyang kita membagi-baginya gitu, Mak. Silakan. Iya, kita kembali harus mengakui ini sebuah kearifan bahwa nenek moyang itu tidak mau mengambil alih hak generasi berikutnya. Ya. Mana hak generasi berikutnya? Nenek moyang mewariskan kata pusako, pakem yang dipusakai, disako dan dipusakoi oleh guru adat, oleh para penghulu, orang bajini, orang pejini. Nah, itu kato yang diberikan atau diwariskan oleh nenek moyang. Tapi nenek moyang tidak mencaplok seluruhnya, tidak menguasai seluruhnya. Jangan-jangan nanti anak cucu kami memerlukan sesuatu penyelesaian. Maka diberilah ruang kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk membuat kato yang berikutnya. Kato mufakat adalah cupak buatan hasil permufakatan para penghulu pada zamannya. Nah, sebentar Pak. Apakah ini memang ketika nenek moyang kita bikin kata pusako nih, Mak, mereka sudah siapkan wadahnya nih. Ada setelah ini ada kata mufakat, ada kata kata dahulu, ada kata kudian. Betul. Atau ini muncul belakangan setelah nenek moyang hanya buat satu kata pusako, kemudian generasi berikutnya munculkan ada kata mufakat, ada kata dahulu dan kudian. Atau malah dari mana awal ini, Mak? Itu dari nenek moyang. Mereka memberikan limbago. Gitu. Mereka memberikan 10 menyiapkan limbago. Kerangkanya gitu ya, Mak ya. Menyiapkan kerangkanya. Nah, ini kerangka yang kami wariskan 10 limbago, yang usali, yang buatan. Dua-duanya sah sebagai rujukan tempat tumbuhnya adat. Nah, usali dari kami yang kami wariskan dalam bentuk kato pusako, dalam bentuk undang nanampe. Jadi sebenarnya sudah banyak yang ditinggalkan nenek moyang ini. Undang nanampe itu dari nenek moyang. Kemudian kato pusako, tambahan dari undang nanampe. Kemudian kalau masanya Anda yang memimpin, nah, Anda perlu menyelesaikan sebuah masalah, maka Anda boleh membuat cupak buatan namanya kato mufakat. Maka dalam tuturannya dibuatlah mufakat itu berdasarkan pertemuan para pemimpin adat.
Kita ingat kata pusakonya, kemenakan barajo ke mama barajo ke panghulu, panghulu barajo ke mufakat. Nah, ketika penghulu itu bermufakat, dia melahirkan sebuah kata mufakat yang menjadi rujukan atau sumber rujukan adat. Nah, jadi ada kata pusako yang diwariskan nenek moyang, undang nanampe, dan kata pusako. Para penghulu punya kesempatan, punya ruang untuk membuat lagi undang-undang dalam tanda petik untuk melahirkan kata mufakat sebagai sumber rujukan adat. Bukan hanya itu, nenek moyang memberi kesempatan kepada individu untuk membuat juga undang-undang bagi mereka sendiri. Itulah janji. Misalnya, dua kaum berjanji akan menikahkan anak kemenakan mereka, itu adalah hasil mereka berjanji. Itu dikatakan kato dahulu. Nah, kato dahulu itu juga jadi sumber adat, sumber rujukan adat. Jadi bila kita kok menikahkan anak kemenakan kita, nantilah sudah rayo aji misalnya. Nah, itu janji. Janji itulah yang menjadi sumber lahirnya peristiwa adat perkawinan dua anak kemenakan. Nah, banyak lagi. Janji itu bisa dilakukan oleh seorang penghulu dengan penghulu yang lain tentang batas tanahnya. Nah, itu bukan kata pusako, itu janji antara dua penghulu. Nah, janji itu harus ditepati oleh anak kemenakan mereka. Nah, kemudian nenek moyang masih membuka lagi kesempatan. Andai kata nanti, andai kata kata pusako, andai kata undang nanampe, andai kata mufakat, andai kata kato yang dijanjikan kato dahulu itu tidak bisa menyelesaikan masalah, timbul kondisi baru yang harus diselesaikan, maka diberilah peluang untuk mencari solusi. Nah, mencari solusi itu adalah kato kudian. Saya mendengar berita Bung Adit tadi tentang kesepakatan 3 dinas, pendidikan, agama, dan pemerintahan kota kalau tidak salah, tentang pembelajaran sekolah di bulan Ramadan. Itu adalah kato kudian. Undang-undang kan sudah ada tentang sistem pendidikan. Itu kato pusako, kita misalkan, kita analogikan. Ada perda segala macam tentang pendidikan di daerah. Tapi sekarang kondisinya, sekarang kita berada di depan bulan Ramadan. Sementara mayoritas masyarakat di Sumatera Barat itu Islam. Apakah mereka akan sekolah di bulan Ramadan? Apakah mereka akan diliburkan? Itu adalah kondisi yang harus dihadapi. Kata pusakonya belum ada, undang-undangnya belum ada. Maka diberilah peluang untuk merundingkan, mencari solusi. Itulah kata kudian. Kata kudian adalah kesepakatan menghasilkan solusi dalam kondisi tertentu. Lahirlah adat dari kata kudian. Nah, kata kudian itu misalnya, ini biasa saja dalam sebuah perkawinan antara dua kaum mempertemukan anak kemenakan mereka. Mereka sudah berjanji akan menikah pada bulan sekian, tahun sekian. Kemudian terjadi sebuah kondisi yang menyebabkan itu harus dirubah. Apakah dirubah waktunya, atau dirubah perjanjiannya, atau dirubah kesepakatannya, atau malah tidak jadi. Itu adalah kata kudian. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, solusi itulah kata kudian. Kerjanya bermufakat juga, tapi bermufakatnya berbeda. Kata kudian itu menyelesaikan, mengganti janji, atau mengganti mufakat yang terdahulu, bahkan mengganti kata pusaku pun bisa kalau menghadapi sebuah situasi kondisi. Nah, ini riskan terdengarnya. Kata kudian bisa merubah kata pusako kalau kondisinya memang menuntut demikian. Inilah yang dikatakan kearifan nenek moyang, bahwa undang nanampe, kato nanampe itu satu pakem kebersamaan antara nenek moyang dan pewarisnya, para penghulu dan masyarakat adat. Begitu Bung Adit. Luar biasa. Saya hanya bisa ngomong luar biasa karena begitu ya, maaf ya,
kita tidak melihat sebuah egosentris nenek moyang belaka gitu, Pak. Betul. Apa salahnya beliau dari dahulu menetapkan yang namanya Minangkabau harus seperti ini? Iya, tidak boleh dirubah. Kan gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, di sini saya melihat titiknya begitu apa ya, demokratisnya beliau dan begitu arifnya beliau bahwa zaman ini tidak mungkin seperti ini terus nih. Pasti ada perubahan, ada kondisi, ada tantangan baru. Ya. Dan itu menuntut anak kemenakannya nanti untuk menyesuaikan, gitu gini, Pak ya. Betul. Maka dibentuklah ada kata-kata yang lain itu, Pak ya. Iya. Oke, baik. Baik, dan sahabat pendengar, begitu indahnya rasanya perbincangan kita tentang ini. Silakan kalau ada yang ingin mungkin sedikit lagi, ya, silakan, Pak. agar jelas posisinya. Nah, ketika Kato Pusako menetapkan tentang adat Nanampe, Kato Pusako itu kan sumber rujukan. Ya. Kato Pusako menetapkan adat Nanampe. Adat Nasabana adat itu dari Kato Pusako. Ada petatah petitihnya, ada petuahnya, segala macam. Adat yang diadatkan sudah jelas itu dari Kato Pusako. Mana yang diadatkan itu? Mana aturan-aturan yang diadatkan? Kemudian ketika adat istiadat, nah kita ingat membahas adat istiadat itu ada langgam adat antigo, pakaian adat, bunga adat, pamainan adat. Nah, disinilah bermain yang namanya Kato Mufakat. Disinilah bermain Kato dahulu, janji adat istiadat itu. Kemudian Kato Kudian menghadapi solusi. Ketika pamainan adat itu bermusik, itu pamainan adat. Nah, bagaimana Kato Kudian menghadapi musik yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau, anak kemenakan kita yang ingin bermusik? Maka Kato Kudiannya dicari, disepakati. Oh, bolehlah kalian bermusik, organ tunggal silakan. Selama masih dalam koridor Kato Pusako, masih dalam koridor adat yang diadatkan. Nah, itulah yang dikatakan peluang kreasi yang pernah kita bahas waktu itu ada di Kato Kudian. Okay. Begitu, Bang Adit. Luar biasa. Oke, ya silakan saudara pendengar, jika ada yang ingin bergabung sekarang sudah kita buka kesempatan ya. Di 812414 ataupun di 08116609240 ya. Kita langsung saja ya, Mak ya. Oke, dan yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana, Pak? Tamarajo, Pak Tanbaro. Tamarajo. Siapa, Mak? Tamarajo. Ya, oke. Silakan Pak Tanbarajo. Mama kulun. Yo. Ya. Mak. Yo. Salam. Kalau Minang kan kecewa, nama kadang wala nama. Iya. Dia ke bawah dia Minang ke tu ala mali lah. Ala Adit. Ambo. Ya. Ambo Sultan. Kita nak. Ya. Dua pun dulu. Langsung pertanyaan dulu, Mak. Habis waktu, Mak. Semua yang mau suruh ditalar tu baca. Ya. Silakan, Mak. Halo. Pertanyaannya, Mak. Kalau kita mau tu hari dah. Kurang lama Tamarajo, Adit. Ambo Sambunsu. Tamusu. Ya. Bagus. Silakan, Mak, pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya itu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik. Yang lain ada yang mau bergabung di 812414 ataupun di 08116609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan kalau dengan suaranya kok Pak Rizal kayak. Iya. Oke, silakan Pak Rizal. Setelah 2 Kamis nggak datang ke rumah mama. Iya, betul. Karena ada urusan penting wah. Jadi kamu tanya apa gitu. Mengenai sakral mana ada nenek moyang angkona nampe itu. Ya. Setelah kali-kali. Iya, betul. Banyak kali nama sangkui katonan ampe
ya, kemudian adat nan ampe, Betul. undang nan ampe, Iya. urang nan ampe gini, urang gini nan ampe. Betul. Bahkan untuk pembentukan negeri, endahnya terdiri yo urang ampe suku. Kemudian tahu jonan ampe, Ya. pun batas nagari baris balap dewa terdiri jonan ampe itu. Betul. Sekelang air bangi, karata air hitam, Nah, durian tetuk rajo dan Bisa. daerah Tanjuang apa namanya? Sibalidu. Ayo. Jadi pertanyaannya mak, apa kamu kok sakral bana nan ampe seperti nenek moyang mak. Kalau ditinjau lu pada sana awak dari suku lain kok yang enggaknya angko sial mak. Iya. Jadi apa nih kira analisanya mau disakral kemana angko nan ampe mak. betul. Dalam aktiviti ada 10 sebenarnya di rumah. Dia mau lupa sebenarnya. Iya, iya. Nah, kira-kira itu ya, Mak. Ya. Nah, terima kasih, Mak. Baik, Terima Pak kasih. Rizal. Ya, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok makin lama makin mendalam tanya Pak Rizal. lah pertanyaan ke dalam nih Mak ya. Iya. Nah, kalau timbul dikaji apa kok hakikat ya Mak? Hakikat. Ndak syariat kaji Mak leh. Baik. Baik Mak, mungkin kita gabung Mak ya. Oke, Di silakan. 812414 kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Nov. Oh, lah sekarang. Lala molo suara Bu Nov nak terangkan. Bagaimana Bu Nov? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mama Ambo Kudun. Iya. Waalaikumsalam Bu Nov, Ambo orang silakan. foto. Iya. Alhamdulillah, sebut dulu Ambo sana. dek. Iya. Mananggi mana menang pakar Minang wah. Kita karena dia Ambo. Iya. Kau kata Ambo orang kiringi kapai ke padang ko ni kecek dia mama Ambo pa. Lai tantu di kau menggonjong lempek rumah deko. Iya, iya. Pertama artinya gonjong tu anak di pangku. Kemenakan dibimbing tu yang kedua. Yang ketiga ada yang tinggi. Yang keempat orang kampung dipatengangkan. Iya. Oh ceritanya mambo ko ha. Jadi tadi topik cerita gitu kan saya pakai lokator nampe. Iya, betul Bu Nov. Mandaki, mandata, manurun. Malereng kan masa itu. Itu langgam ya Pak Tuanku ya? Langgam ya. Ngam dia. Iya. Awak tadi bahas tentang kata pusako, kata mufakat, kata kudian, kata dahulu, kata kudian Bu Nov. Yang nak tanya ada lo katun antara ngako. Kok katun suara katun, ada katun nama cari. Oh iya. Iya betul. Terima kasih Mak Kudun. Iya. Usus ya Mak Kudun. Iya. Kalau dapet kok di sekolah, kok you diajar coba kalau ada kok. Semua mau dek guru kok nak mengerti anak Kudun. Iya. Nah, jadi usulkanlah supaya ada anakku mengerti ada Minang kok. Nah, terima kasih Mak Kudun, Pak Dit. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Ambo. Ya kok sorak lah kelampon kau Mak. Iya. Kau bisik lah kadang-kadang Mak. Lama minta dan sana gitu kita sekolah kau Mak cerita. Iya, mudah-mudahan menjadi bagian dalam program Pemerintah. pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ya Mak ya. 10 kaji tentang syarak kok masuk C2 kaji adat kan lancak juga. Betul. Mudah-mudahan ya Mak ya. Baik Mak, kita coba kembali Mak ke pertanyaan. Pertama dari Pak Rizal tadi. Wah, ikolah hakikat adatnya main Pak Rizal. Silakan Mak. Mak kok ampek kata-katanya gitu. Baik, terima kasih Bang Adit. Iya. Terima kasih Pak Rizal. Aku tanya balik mah. Mbak angko ampek yang paling banyak muncul dalam kata pusaka orang Minangkabau. Nah, Ambo tidak bisa menjawab dari pikiran Ambo, menjawab dari beberapa pendapat saja. Ada pendapat seorang guru adat mengecekkan Minangkabau itu pernah dituduh
meniru-niru adat dari salah satu suku bangsa besar Nagari Cino. Banyak ornamen, ada banyak unsur-unsur, bagian-bagian, bahkan warna-warna dari Sichuan katanya, Xinjiang, yang sangat mirip jo Minangkabau. Bahkan tikulak tanduk mereka sama persis dengan tikulak tanduk orang Minang. Oh iya. Lalu Guru Adatku menjawab begitu. Jangan salah, justru Minangkabau itu adalah antitesa dari filsafat Cino. Filsafat Cino justru sangat menakuti yang Kuampe. Silakan periksa seluruh hotel-hotel di kota Anda, kecil beliau, baik di Padang, di Indonesia seluruhnya. Kalau naik ke dalam lift, tidak nampak Angkuampe, Ambo bisa memastikan itu adalah milik saudara kita dari suku Cino. Mereka sangat menakuti Angkuampe. Mengapa itu? Karena dalam filsafat Cina itu, angka 4 itu disebut dengan she itu artinya mati. Mereka menghindari angka 4 agar tidak sampai kepada kematian. Nah, banyak lagi cerita tentang orang suku bangsa Cina tidak menyukai angka 4. Bukan hanya di hotel-hotel, bahkan di seluruh tempat-tempat angka-angka 4 itu dihindari. 4, 14, 40-an itu sangat ditakuti, kecuali dia bergabung dengan angka yang lain. Nah, ini jawaban dari guru adat tersebut. Minangkabau tidak meniru dari Cina, karena filosofinya justru orang Minang malah antitesa dari Cina itu. Sebagian besar Kato Pusako itu menggunakan angka 4. Bahkan kalau tidak mengerti adat dikatakan tidak tahu diampe. Nah, ini salah satu jawaban. Dan nenek moyang memperlihatkan atau membanggakan angka 4 itu sebagai angka yang tidak ada apa-apanya, tidak ada yang perlu ditakuti dengan angka 4. Kira-kira begitu. Ya. Jadi satu jawabannya yang pertama itu Pak Rijal, orang Minang tidak takut dengan angka. Ya, kalau kita tambahkan satu lagi, beberapa bangsa menakuti angka 13. Bahkan orang Indonesia sebagian besar menakuti angka 13. Tapi di Minangkabau, angka 13 itu dipakai di berbagai tempat. Kubuang Tigo Baleh, Nagari Tigo Baleh, ada sekitar 6 atau 7 nagari yang menggunakan angka 13. Nah, kemudian ada guru adat yang mengatakan angka 4 itu menjadi populer di Minangkabau untuk mengingatkan bahwa dalam Islam angka 4 itu juga angka yang disukai. Sahabat Nabi yang 4. Kemudian angka 13 itu juga disukai karena dalam mazhab Syafi'i ada rukun 13, rukun sholat. Nah, itu untuk mengingatkan beberapa aturan syarak dengan jumlah angka tertentu. Jadi orang Minang tidak mensakralkan angka 4 dan sebaliknya tidak menakuti angka yang manapun. Angka 4 tidak ditakuti, angka 13 tidak ditakuti. Ada suku bangsa tertentu yang tidak suka dengan angka tertentu, angka 4, angka 13, angka 17, angka 27. Ada beberapa suku bangsa yang tidak suka dengan angka-angka itu. Orang Minang tidak. Seluruh angka-angka itu dipakai bahkan untuk nama negari. Silakan diperiksa nama negari di Minangkabau, seluruh angka itu ada. Ada 3 koto, ada 4 koto, ada 7 koto, ada 9 koto. Ada koto nampe. Ada koto nampe. Jadi angka itu tidak perlu ditakuti. Kira-kira itu jawaban yang paling sederhananya Pak Rijal. Bagi orang Minang, angka-angka itu justru menjadi hal yang menarik. Makanya sebagian besar orang Minang itu suka berdagang. Bahkan ada sebuah nagari yang memakai angka yang menyebabkan orang sedunia bingung. Nama nagarinya 2 kali sabaleh 6 lingkuang. Bagaimana menjelaskan angka itu?
Artinya Pak, orang Minang itu sangat suka dengan angka-angka, begitu saja. Nah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Itu barangkali jawabannya untuk Pak Rijal. Iya. Baik Pak Rijal, itu jawaban untuk Pak Rijal, dan kita lanjut ke pertanyaannya, masih kemanakan Mak Tuanku nih Mak, dari suku Koto juga nih. Bu Nov ya. Ini sering kita dengar juga Mak, cuman masuknya di mana kita mungkin di kasih tahu hari ini tentang kato nan sabana kato dan kato dicari, kan gitu ya Mak ya. Ada dua. Betul. Iya. Ada yang menerjemahkan ya. Menerjemahkan kato nanampe itu kato pusako itu nan sabana kato. Kemudian kato kemudian kato bacari-cari itu terjemahan untuk ya masyarakat awam lah. Tapi kalau bagi kita yang mengkaji adat, masing-masing kato itu ada tempatnya, ada fungsinya. Kita ulang kembali selintas Bung Adit. Yeah. Kato pusako itu yang diwariskan nenek moyang tentang adat nan sabana adat nan diadatkan. Ada dua itu ya Mak ya. Iya. Juga kato pusako. Kato pusako. Kemudian kato mufakat adalah hasil pemufakatan para penghulu di suatu negari pada suatu masa yang akan melahirkan adat istiadat sampai buek di negari. Adat teradat. Kemudian adat teradat. Itu hasil dari pemufakatan para penghulu. Itulah kato mufakat. Kemudian kato dahulu adalah janji yang dilahirkan baik oleh dua kaum atau dua keluarga atau dua pihak. Janji yang harus ditepati. Kemudian kato kemudian adalah solusi ketika menghadapi sesuatu keadaan. Kita sudah contohkan tadi bagaimana dinas pendidikan, dinas dan kantor Kementerian Agama untuk menghadapi bulan Ramadan. Itulah kato kemudian, kato untuk menghadapi situasi yang berubah, keadaan yang berubah. Jadi kalau kita ambil garis benang merahnya, kato dahulu adalah rambu-rambu umum yang disiapkan nenek moyang. Kemudian kato mufakat adalah peluang bagi para penghulu menetapkan aturan sesuai keperluan. Kemudian kato dahulu adalah janji. Kemudian kato kemudian adalah peluang bagi masyarakat menyelesaikan sebuah keadaan yang harus dihadapi kalau belum terjawab oleh kato pusako. Begitu Bung Adit. Baik, dan saudara pendengar, itu dia jawaban untuk pertanyaan Bu Nov di Tabing ya, Bu Nov Koto di Tabing. Oke. Baik, dan saudara yang lainnya masih ada yang ingin bertanya, saya masih bisa buka untuk satu telepon lagi sebelum kita akhiri Kearifan Lokal Minangkabau hari ini. Baik, kalau belum ada sambil menantikan, kita masih punya waktu lebih kurang 8 menit lagi. Saya ingin ini Mak, jadi saya melihat ada keterikatan yang sangat kuat ya antara adat nanampe dan kato nanampe ini Mak ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, ini gimana nih kedudukan masing-masing? Nah, artian gimana kita cara menduduk nih Mak? Maaf Mak ya, ini karena mungkin saya awam. Iya. Mana yang dulu nih, kato nanampe kah atau adat nanampe kah? Iya. Dan bagaimana soal apakah ada tinggi rendahnya ini antara ini? Apa saya gini Mak, adat nanampe adat sana adat udah jelas nih, ada lagi kemanusiaan gitu ya. Nah kato nanampe ini pertama itu adalah kato pusako. Nah juga dibikin oleh yang membikin adat dan sabana adat tadi kan. Betul. Gitu ya Mak ya. Nah ini gimana cara kita menghubungkan ini Mak? Apakah adat dan sabana adat ini disari dari kato pusako atau kato pusako diturunkan dari adat dan sabana adat? Nah ini gimana nih Mak? Tapi maaf sebentar Mak, ini ada telepon. Silakan. Biar kita kasih sebentar Mak ya. Oh udah turun, silakan Mak, gimana Mak? Ya, memahaminya tidak ada yang dahulu yang kemudian, tetapi dua-duanya kalau dalam bahasa Belandanya neben, berdampingan, cancang dan duo sagaragai istilahnya. Yang satu adalah filosofi yang melahirkan aturan. Aturan itulah yang dijalankan. Nah, filosofi ini yang mengawal perilaku yang terjadi. Jadi, kato nanampe itu mengawal munculnya adat. Makanya dikatakan limbago. Limbago inilah yang mengawal muncul atau tumbuhnya adat. Limbago itu kalau dibawa ke bahasa Indonesia lembaga
itu bibit dalam sebuah biji tumbuhan yang akan tumbuh. Maka limbago itu bisa dikatakan sebagai tempat tumbuhnya adat. Maka Kato Pusako ini mengawal tumbuhnya adat-adat itu. Adat nan sabana adat dikawal oleh limbago patatah petitih, limbago Kato Pusako, limbago petuah dari nenek moyang. Jadi dia berdampingan. Jadi apapun perilaku adat itu dikawal oleh Kato Pusako. Apapun yang dilakukan oleh para penghulu dikawal oleh Kato Mufakat. Apapun yang dilakukan oleh dua orang yang berjanji dikawal oleh Kato Dahulu. Apapun yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu dikawal oleh Kato Kudian. Jadi 4 Kato ini mengawal apa yang terjadi dalam adat Nampe. Jadi gitu, bahasa Belandanya neben itu sangat bagus itu menerjemahkan cancang nendo sagaragai itu. Nah, kemudian ketika kita membahas agama dan adat itu apa? Ada pantunnya. Adat itu basandi sarak basandi kitabullah. Itu bahasa bahwa adat itu saling berdampingan. Adat je sarak serupu awu aja tabiang. Sanda menyanda keduanya. Mereka saling memperkuat. Bukan yang satu mengatur yang kedua, bukan yang kedua diatur oleh yang kedua, tapi yang pertama tidak, tapi saling memperkuat. Sanda menyanda itu saling memperkuat, saling introspeksi atau saling mengoreksi kalau ada yang memberatkan atau ada yang menyulitkan. Kita bisa ambil contoh-contohnya nanti bagaimana adat itu memperkuat agama, memperkuat perilaku beragama, bagaimana aturan agama memperkuat perilaku beradat. Jadi aturan adat memperkuat perilaku beragama, aturan agama memperkuat perilaku beradat. Begitu Bang Adit. Baik, luar biasa. Jadi dia ini berdampingan, dan apakah boleh dibilang ya Mak ya, kalau Kato Pusako itu konsepnya adat dan sunnah adat ini penerapannya gitu ya Mak ya? Betul. Betul. Baik. Oke, luar biasa. Dusun pandangnya ya. Udah jelas sekarang ya, ada adat dan ampe, ada kata ampe. Menariknya itu juga nih ya, seperti Pak Rizal bilang tadi Mak ya. Seakan-akan berpasang-pasangan semua. Iya, saling mengoreksi. Saling mengoreksi istilahnya Mak ya. Jadi adat itu wujud yang ditampilkan dalam perilaku. Kato Pusako itu adalah filosofi yang mengawalnya atau tempat tumbuhnya. Iya. Jadi itu yang adat limbago istilahnya Mak ya. Betul. Apa Mak? Adat dituang limbago. Adat diisi, limbago dituang. Adat itu yang dilakukan, limbago itu yang memberi isi kepada adat. Ya, itu berupa Kato Pusako. Kato Pusako. Oh, begitu. Kato Pusako itu dimulai dengan yang usali, cupa usali, kemudian undang nanampe, kemudian Kato Pusako, kemudian adalah cupa buatan, ada Kato Mufakat, Kato Dahulu, Kato Kudian, itu cupa buatan. Baik. Saya kok merasa seakan-akan terbayang sebuah konstitusi gitu. Betul sekali. Konstitusi suatu negara gitu lah Mak ya. Karena begitu rapinya. Jadi seperti negara kita deh umpamanya ada ini segala sumbernya Pancasila umpamanya ya. Kemudian ada UUD 45. Iya, ada UUD 45. Kemudian di bawah itu diterjemahkan oleh undang-undang ya, undang-undang diterjemahkan oleh peraturan pemerintah. Ini apakah Bung Adit, yang Bung Adit katakan itu sama persis dengan pikiran seorang guru besar sosiologi dari Universitas Kyoto, namanya Profesor Tsuyoshi Kato, sangat terkenal itu. Beliau meneliti Minangkabau ini 2 periode, tahun 70-an sampai tahun 80-an, tahun 2000-an meneliti kembali. Sekian lama beliau di Minangkabau. Apa kata beliau begini? Kato Pusako, Tabur Minangkabau itu adalah konstitusi Minangkabau yang bukan angan-angan karena sudah terlaksana ratusan tahun. Nah, kita sudah membahas dulu ketika Tambo itu ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Sudah terlaksana dalam diri kita, ada suku, dalam diri kita ada nagari, itu adalah cikal bakal Tambo, cikal bakal undang nanampe. Begitu Bang Adit. Baik.
Baik, Mak, tanpa kita sadari, Mak, tanpa terasa sudah sampai kita di penghujung Kearifan Lokal Minangkabau hari ini. Namun sebelum kita kirim, Mak, ada sebuah ungkapan hati nih barangkali ya, ungkapan seperti yang diinginkan oleh Bu Nov tadi, Mak. Artinya begini, kalaulah seorang warga suku lain, ya, katakanlah suku bangsa lain mengakui bahwa Kato Pusako itu adalah sebuah konstitusi, ya Mak ya, tentunya konstitusi berlaku untuk anak Minangkabau gitu ya Mak ya. Betul. Anak Minangkabau tentunya adalah sebuah kondisi ironis ketika itu tidak lagi kita balik-balik gitu ya, Mak ya. Tidak lagi kita lupa pasal-pasalnya. lupa pasal-pasalnya, dan bahkan maaf tanda kutip mungkin apakah sengaja atau terlupakan atau tidak ya, seakan-akan terbiarkan dia berlalu begitu saja Mak. Jadi ini mungkin sebuah ungkapan hati juga ya, harapan kita bersama barangkali Mak ya, kedepannya yang mudah-mudahan ada yang bisa kita tersentuh dengan ini gitu ya Mak ya. Yuk kita kembalikanlah, kita posisikan kembali Kato Pusako ini, adat nanampe itu ya minimal di konsepnya dalam pendidikan di sekolah gitu ya Mak ya. Betul. Seperti harapan Bu Nov tadi. Iya. Ya. Saya sepakat Bung Adit. Bahkan Mak ya, mudah-mudahan ya. Lancar kaji dek paulang. Iya, masa jalan dapat tempuh ya Mak. Baik, Mak Tangguh, baru saja kita di prolog ya Mak tentang tentang Kato Pusako. Kita belum Kata melihat nanti. contoh-contohnya Lihat. Kato Pusako itu berapa macam, segala macam belum sempat. Iya, sebegitu luasnya. Nggak salah pakar Australia tadi mengatakan Minangkabau is the kingdom of word, gitu ya Mak ya. Minangkabau adalah kerajaan kata-kata. Baik, Mak Tangguh, terima kasih sekali Mak untuk jabarannya, untuk pencerahannya luar biasa. Dan sanak pendengar yang telah tetap memasuki Surau Perempat. Iya, dan sepertinya di Ramadan kita insya Allah akan terus lanjut nih Mak ya. Insya Allah terus lanjut. Dan yang jelas menjelang Ramadan masih ada satu pertemuan lagi insya Allah minggu depan ya, tanggal 27. Nah mungkin di saat itu nanti kita akan bermaaf-maafan ya Mak ya. Amin. Baik, saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mak Tuanku Mengkudun yang mengangkat topik tentang kearifan lokal dalam falsafah Kato nan ampe. Dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan uraian-uraian yang lebih dalam dari Kato nan ampe tersebut ya, terutama Kato Pusako. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku Mengkudun ya, sampai jumpa di Kamis mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Indonesia kebangsaan
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandanga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati menyatakan penanganan HIV/AIDS Dinas Kesehatan melalui puskesmas, rumah sakit, dan klinik-klinik gencar melakukan screening di lapangan. Pada tahun 2024, jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Padang mengalami penurunan menjadi 311 dari sebelumnya 333 penderita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 penderita atau 53,8% ber-KTP Kota Padang, sementara 142 penderita atau 46,2% berasal dari luar Kota Padang. Sri Kurniayati menjelaskan bahwa jenis kelamin yang paling banyak terinfeksi HIV/AIDS adalah laki-laki dengan persentase mencapai 86,2%. Sementara penderita perempuan tercatat sebanyak 13,8%. Dari 11 kecamatan di Kota Padang, Kecamatan Kota Tangah menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 40 kasus. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.
terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Musik. Saja Mandanga Musik.
Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, burung apa nih? Ih, burung apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape. Oh no. Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. ame bukan parmato, aku iman di dado, indah kasaling hianati. Wujud tuntunan suci, baca hayo di nan kalam, nari walau tiada cahaya bulan. Walau badai gelombang menghadang, banyak rintangan
masuk. Tahan godaan rayuan, indah puade hujan, indahlah kang de cahyo matahari. Samusik, saja mandang musik. Risau di hati, jangan menyesal.
Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya. Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat. Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa? Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit. Hele, itu kan gara-gara abangnya itu. Lah, kok gara-gara abang? Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha. Lah, apa hubungannya? Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global. Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini? Bukan gombal bang, global. Iya. Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Nuansa Musik. Saja Mandanga Musik.
kopi segala, Bu. Iko kopinya, Yuang. Ibu begarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya. Terserak dia, Bu. Indak, Yuang. Iko namanya kopi tatungkui. Tidak akan berserak dia, Yuang. Oh. Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan. Adek, ambilin remote itu dong. Minta tolong kakak. Dek, tolong ambilkan kakak remote. Ini remote-nya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong. Iya, terima kasih ya dek. Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan? Mama. Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf. Tapi ma, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama. Astaga Ade. Maafkan Ade ya ma. Iya deh, mama maafkan. Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.